Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya menurut saya perbincangan kita malam ini, dan kita saling silang aja Bang Khairuddin, tidak ada pembicara dan tidak ada host. kita kita bangun perspektif masing-masing, dan yang saya kira menarik itu adalah Mulyono ini atau Jokowi ini, dan bahkan loh kalau Mulyono ini kan sekarang campaign soal Mulyono dilakukan sendiri oleh putra-putranya ya, bahkan berkembang kaos yang dipakai oleh siapa, Gibran maupun Kaisang ya, tapi perlu dikonfirmasi. Kaisang ya, Kaisang ya, saya tidak tahu apakah Gibran juga pakai atau tidak, tapi kan sudah muncul itu kaos Putra Mulyono. Dan yang menarik itu sebetulnya maunya Jokowi ini memang benar-benar pindah atau tidak, kan begitu. Kalau melihat tadi penjelasan Bang Khairuddin, belum adanya Kepres. Sementara yang sudah terjadi itu kan DKI-nya, Jakarta itu kan sudah didekatkan dengan undang-undang DKJ, kan begitu. Termasuk juga IKN dengan berbagai dinamika proses politik yang tadi disebut oleh Bang Khairuddin, 9 fraksi hanya satu yang fraksi yang menolak. Cuman kan apakah itu merepresentasikan rakyat, kan begitu. Nah, dan kita nanti akan coba takar benar-benar ini adalah kehendak rakyat atau kehendak Jokowi, dan kenapa Jokowi itu menjelaskan buru-buru menjelaskan di akhir usainya jabatan dia nanti 20 Oktober itu bahwa IKN ini kehendak rakyat. Nah, itu yang menarik menurut saya. Apakah ini tanda-tanda sebagaimana dugaan publik bahwa IKN-nya mangkrak, dan itu kan berarti jadi guyonan ya kalau kita mencoba melihat itu. Dan semakin mengkonfirmasi kejelasan mengenai IKN. Kalau kita sendiri kan sebetulnya sebagai rakyat ya Bang Khairuddin, maunya penguasa itu seperti apa, mau pindah di mana kan tidak ada masalah lah begitu ya. Tetapi kan selalu ada perbedaan antara omongan dengan realitas yang dilakukan oleh Joko Widodo terkait dengan pemindahan IKN. Dulu ketika rame-ramenya pembahasan mengenai IKN, Presiden Joko Widodo meyakinkan betul bahwa nanti memang skenario pindah itu benar-benar direalisasikan, termasuk juga terkait dengan beban APBN yang tidak akan menggunakan dana APBN untuk merealisasikan IKN. Tetapi kenyataannya kan berbeda kalau kita melihat perkembangannya sekarang. Nah, ini menurut saya menunjukkan sebuah perubahan yang menggambarkan mengenai bagaimana Pak Joko Widodo itu terkait dengan IKN, dengan sebelum dikeluarkannya keputusan presiden, keputusan untuk benar-benar merealisasikan secara bertahap IKN itu benar-benar direalisasikan atau tidak. Dan sepertinya dugaan publik mengenai proyek-proyek pemercusuan seperti IKN mangkrak itu semakin menguat, dan nampaknya ada semacam apologik lah kira-kira begitu, proses untuk mengutarakan permintaan maaf bahwa IKN ini tidak mampu direalisasikan karena berbagai sebab dan karena berbagai pertimbangan. Nah, kalau terkait dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa IKN ini kehendak rakyat, sebetulnya kan kita bisa menakarnya. Yang pertama adalah terkait dengan apakah memang keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan terkait IKN itu dulu ada jejak pendapatnya, atau katakanlah dilakukan referendum, kira-kira begitulah. Apakah benar sudah pernah terjadi itu keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan terkait IKN, setidaknya direpresentasi oleh adanya referendum atau jejak pendapat yang melibatkan rakyat untuk menakar seberapa jauh sebetulnya IKN ini adalah kehendak rakyat. Faktanya kan tidak pernah terjadi. Akhirnya sekarang saja buru-buru kemudian Pak Presiden Joko Widodo itu menyampaikan ini kehendak rakyat. Tetapi sementara kalau melihat yang pertama, belum pernah ada sebuah peribatan publik yang masif yang diindikasi dari setidaknya dilakukannya referendum atau dalam bentuk jejak pendapat. Yang kedua, itu kan sudah pernah ada ya Bang Khairuddin, terkait dengan
gugatan judicial review yang dilakukan terhadap undang-undang IKN ini, terutama yang terkait dengan perlawanan terhadap kebijakan IKN ini oleh almarhum Prof. Azumadi Azra bersama akademisi dan tokoh yang sudah terang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah juga aspek formil maupun material kan begitu terkait dengan undang-undang IKN, formil terkait dengan proses pembentukannya, material apa-apa yang ada di dalam substansi undang-undang IKN. Tetapi ditolak kan oleh MK, Mahkamah Konstitusi, dan dugaan publiknya adalah, dugaan kuatnya adalah cawe-cawenya pamannya si Gibran dan Kaisang ini si siapa, kakak iparnya Presiden Joko Widodo kan, Anwar Usman kan. Dugaannya kan begitu, karena ditolak oleh MK ketika ada ajuan judicial review yang dipandegani oleh diantaranya almarhum Prof. Azwadi Azra atas undang-undang IKN. Terus yang ketiga, kalau kita mencoba menakar apakah IKN ini kehendak rakyat sebagaimana yang Jokowi sampaikan, DPR waktu itu sekalipun misalnya 8 fraksi mengesahkan, 1 fraksi menolak ya, PKS kalau nggak salah ya, tapi kan semuanya itu nanti, semuanya kan kita lihat perkembangan sekarang kan masuk ke dalam game plus yang dimana ada Jokowi, artinya justru ya setali 3 uang lah dengan apa yang dikehendaki oleh Jokowi, kan begitu. Kalau kita melihat peta representasi rakyat ke dalam DPR dalam konteks pembahasan undang-undang KN, artinya sebetulnya DPR itu tidak lebih hanya sekedar sebagai stempel selama ini yang dilakukan oleh Jokowi, terutama dalam konteks undang-undang KN, karena pada dasarnya yang namanya parpol-parpol yang ada di DPR itu ya tergantung dari ketua parpolnya kan begitu. Kita masih ingat itu Bang Khairuddin ya, pernyataannya si siapa itu yang Bambang Wuryanto, Bambang Pacul yang menyebut bahwa Korea ini itu akan sangat ditentukan oleh ketua parpolnya. Nah, itu cuma menunjukkan bahwa keputusan yang ada di DPR itu keputusan dominannya itu tergantung kepada ketua parpol. Dan yang keempat, saya kira konfirmasi mengenai bahwa IKN itu kehendak rakyat atau kehendaknya Jokowi terkait dengan seperti apa sebetulnya IKN itu membebani APBN atau tidak, karena ini terkait dengan persoalan prioritas apa yang seharusnya di dalam APBN itu direalisasikan. Kalau direalisasikan untuk sesuatu yang belum jelas, apalagi ini nanti dugaan kuatnya makra, ini sesungguhnya untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan golongan tertentu atau elit-elit tertentu atau oligarki, yang kemarin sempat ada video yang berkembang seorang politisi dikelilingi oleh 9 orang konglomerat ya kalau nggak salah ya, yang katanya akan berinvestasi ya di perumahan, sementara hal dasar pokok sebagai sebuah infrastruktur sebuah ibu kota, misalnya keberadaan sungai dan keberadaan fasilitas umum yang dasar itu masih bermasalah, masih perlu beberapa tahapan dan waktu yang lama untuk bisa merealisasikan. Nah, saya kira ini menarik, menurut saya Bang Khairuddin, kalau kita mencoba mendalami sinyalemen yang dikemukakan di akhir-akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengutarakan bahwa IKN ini adalah kehendak rakyat, dan diduga kuat ini alamat seolah-olah sebagaimana yang banyak pengamat sampaikan, mangkraknya IKN ini karena ternyata masih belum jelas berbagai fasilitas-fasilitas yang disediakan di IKN untuk benar-benar bisa ditempati sebagai sebuah ibu kota. Karena kalau kita bicara masalah pemindahan ibu kota, itu berarti memindahkan seluruh fungsi-fungsi dari struktur
legislatif, struktur yudikatif, dan struktur eksekutif. Nah, pertanyaannya siapa ini yang mau pindahkan begitu? Kecuali kalau mungkin dites dulu sebetulnya Pak Jokowi sama Gibran itu mau ndak pindah dulu di sana, ya pindah kerja di sana. Dan informasi yang disampaikan oleh Refli Harun, katanya Refli Harun A1 itu Prabowo pada sumber-sumber yang dipercaya katanya tidak mau pindah ke IKN. Nah ini pertanyaan sederhananya Bang Khairuddin, kita sebagai rakyat ini, IKN ini benar-benar pindah atau masih nanti kembali ke Jakarta? Dan pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas mangkraknya IKN ini, dan proses apa yang harusnya ditegakkan kaitannya dengan kesalahan kebijakan oleh karena IKN ini mangkrak? Itu pertanyaan menurut saya Bang Khairuddin yang menarik.